Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pengajian rutin kita sesudah bulan Ramadan. Semoga menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Seperti bulan-bulan sebelum Ramadan, bahwa salah satu dari 4 pertemuan itu kita manfaatkan untuk membaca sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Hambali rahimahullah. Ini di pertemuan yang ke-26. Pertemuan yang ke-26. Di halaman 53, Syekh Muhammad rahimahullah, beliau mengatakan nasabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, meskipun beliau dimusuhi ya oleh banyak orang-orang sufi, banyak orang-orang Asy'ariyah, banyak orang-orang berbagai sekte, tapi semua itu mengakui, semua yang memusuhi beliau itu mengakui kalau Muhammad bin Abdul Wahhab itu masih mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabinya. Al-Quran yang turun kepada beliau itu adalah kitab sucinya. Ka'bah yang ada di Makkah itu adalah kiblatnya. Al-Aqsa yang ada di Palestina itu adalah kiblat pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya. Meskipun dimusuhi kayak ngapa, tapi semua yang memusuhi beliau mengaku itu. Uniknya, banyak dari kalangan sekte-sekte, orang-orang sufi, orang-orang Asy'ariyah itu enggak memusuhi orang-orang Syiah yang jelas-jelas mengatakan Muhammad bukan nabinya, Al-Quran bukan kitab sucinya, ya, Ka'bah bukan kiblatnya, Al-Aqsa yang ada di Palestina itu bukan Al-Aqsa, dan Allah bukan, Allahnya umat Islam itu bukan Tuhan mereka. Kan mereka mengatakan begitu. Khomeini, apalagi petinggi-petinggi mereka mengatakan, ya, kita tidak satu nabi, tidak satu kitab suci, tidak satu kiblat, tidak satu Tuhan dengan siapa? Dengan Abu Bakar, dengan Umar, ya, dengan pengikut Abu Bakar, pengikut Umar. Tapi justru malah orang-orang sufi, orang-orang kuburiyin, orang-orang Asy'ariyah justru malah
nggak pernah memusuhi orang-orang Syiah itu. Nah, itu nggak pernah disadari oleh mereka, ya, nggak pernah disadari oleh mereka. Jazakumullah khairan, masya Allah. Jadi ini beliau Syekh Muhammad mengatakan nasabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilabin ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibn Ghalib ibni Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'at ibn Adnan sampai Adnan. Kata beliau, ilahuna ma'lumus sihah. Garis keturunan beliau sampai kepada Adnan ini dimaklumi, disepakati kesohihannya oleh seluruh ulama. Ya, wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fihi. Sedangkan siapa-siapa yang sesudah Adnan sampai kepada Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, maka para ulama berbeda-beda pendapat. Garis keturunan Nabi sampai Adnan itu disepakati oleh seluruh ulama kesohihannya, keabsahannya. Sedangkan setelah Adnan sampai Nabi Ismail putra Ibrahim itu diperdebatkan oleh mereka siapa-siapanya. Tapi wala khilafa anna Adnan min waladi Ismail. Tapi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa Adnan itu adalah keturunan dari Ismail. Masih keturunan dari Ismail. Ya. Ayah beliau sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibu beliau, ya, ibu beliau itu Aminah bintu Wahab. Antara ayah dengan ayahanda dan ibunda beliau ketemunya di Kilab ibn Murrah. Ketemunya di Kilab ibn Murrah. Jadi dua-duanya Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu siapa? Quraisy itu Fihr bin Malik. Fihr ibn Malik. Kenapa disebut Quraisy? Ya, kalau merujuk kepada ayat Al-Qur'an li'ilafi Quraisy. Ya kan? Karena iktisab, karena profesi pekerjaan beliau disebut Quraisy itu dari kata takorrus yang artinya tijarah, berdagang. Yang artinya apa? Berdagang. Ya kan? Surat apa? Li'ilafi Quraisyin itu kan, surat Al-Quraisy itu kan menceritakan tentang perjalanan dagang beliau, perjalanan dagang suku Quraisy. Ya, musim panas dan musim dingin. Jadi kalau merujuk ayat itu disebut Quraisy dari kata takorus yang artinya profesi beliau berdagang, berbisnis, dagang. Nah, siapa Quraisy itu? Fihr ibn Malik, salah satu al-Jadd al-A'la, ya, kakek jauhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Quraisy. Jadi ayahanda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib dengan ibunda beliau Aminah bintu Wahab itu dua-duanya dari suku Quraisy.
Alasan yang kedua disebut Quraisy itu karena bercabang banyak sekali kabilah dari beliau. Dari Fihr bin Malik ini bercabang banyak sekali kabilah, sehingga beliau itu seakan-akan menjadi apa? Induk daripada kabilah-kabilah Arab. Maka disebut Quraisy. Ya. Kalau dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq itu ketemunya pada Murrah ibn Ka'ab. Ketemunya pada siapa? Murrah bin Ka'ab. Ya, jadi masih sama-sama Quraisy. Kalau dengan Umar ibn Khattab, ketemunya di Ka'ab ibn Lu'ay, juga Quraisy. Kalau dengan Utsman, ketemunya di Abdul Manaf ibn Qusay, lebih dekat lagi. Ya, jadi hubungan garis nasabnya Nabi SAW dengan Utsman itu dekat. Ya, Nabi itu putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hasim, putra Abdul Manaf. Ya, jadi Abdul Manaf ini kakek jauhnya Nabi. Ini juga kakek jauhnya Utsman bin Affan. Apalagi dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, sepupu Ali bin Abi Thalib itu anaknya siapa? Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Ya, anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy juga, dan Bani Hashim, ya, dan Bani Hashim. Jadi ini barakallahu fikum, ya, hubungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, itu mereka semuanya dari suku Quraisy, ketemu di kakek-kakek jauh ini. Ya, hubungannya ayahanda dan ibunda beliau juga, ya, di Kilab ibn Murrah, ya, itu juga dari Quraisy. Nah, Arab itu sudah pernah kita baca ketika membaca sejarahnya Ismail. Di awal-awal dulu kita pernah membaca sejarahnya Nabi Ismail, ya, dan bagaimana terjadinya berbagai perebutan kekuasaan tanah Mekah di antara keturunan Ismail dan yang lainnya. Ya, Arab itu ada dua, masih ingat kita ya? Arabul Aribah, ya, atau biasa disebut Arab asli, dan Arab Musta'ribah atau Arab blasteran. Adnan keturunan Nabi Ismail, keturunan jauh dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim, itu Musta'ribah, Arab blasteran. Karena Nabi Ismail itu kan Arab blasteran. Ya, Nabi Ismail itu Arab blasteran. Sedangkan satunya yang Arab Al-Aribah, yang disebut Arab asli gitu ya, bukan blasteran. Arab apa berarti? Murni gitu ya. Itu namanya Arab Qahtan. Arab Qahtan itu ada darah dari Yaman. Ada darah dari apa? Dari Yaman. Itu sepakat. Ya, kalau Qahtan itu ada darah dari Yaman. Ya, tapi apakah Qahtan itu keturunan Ismail jauh seperti Adnan? Ini para ulama beda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan tidak. Atas dasar itu tidak benar 100%-nya, tidak benar seutuhnya kalau mengatakan Nabi Muhammad itu dari Yaman. Nabi Muhammad itu ada darah dari
Yaman. Enggak 100% benar, enggak. Ya, makanya tidak dikenal beliau itu Adnani Yamani gitu, enggak. Coba aja buka di kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah. Ya. Jadi tidak tepat kalau dikatakan Muhammad itu Adnani Yamani. Enggak. Yamani itu Qahtani, bukan Adnani. Jadi juga kan ada dua tadi, Adnan sama Qahtan. Nabi itu keturunan Adnan, keturunan jauh dari Nabi Ismail, bukan keturunan Qahtan, baik ibunya maupun ayahnya, ya Aminah maupun Abdullah. Ya, itu Quraisy dari Adnan. Dari Adnan. Itu tadi kenapa saya sebutkan ketemunya Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Nabi, dengan Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saya sebutkan ketemunya ya di Kilab Ibn Murrah itu supaya kita tahu tidak ada sebutan Nabi Muhammad itu Adnani Yamani. Dah, itu campur aduk. Yamani itu kalau Qahtani. Ya, Qahtani itu Himyar, itu Qahtan. Ya. Kabilah-kabilahnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Adnani, ya. Muhammad putra Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Fihr bin Malik itulah Quraisy. Ibn Nadhr ibn Kinanah bin Khuzaimah ibn Mudrikah bin Ilyas ibn Mudhar bin Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini ya sah, ya. Bagaimana mereka itu ya mengetahui nasab ini, garis keturunan ini sah? Bagaimana mereka, orang-orang Arab itu dulu? Kan orang-orang Arab kan nggak nulis, nggak ada buku induk, ya, nggak ada buku induk nasab seperti sekarang orang punya buku induk nasab. Ya, mereka memakai apa? Istifadhah wa syuhrah, ya, wasukna wal lughah. Mereka pakai ketenaran, kemasyhuran, ya, pakai tempat menetap, turun temurunnya tempat menetap, dan lughah, bahasanya yang mereka pakai. Ya. Itu mereka hafal. Jadi mereka apa? Mereka hafal. Ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, ini mereka hafal. Ya. Kekuatan hafalan mereka lebih dominan, bisa dibilang 98% ya, dibandingkan tulisan mereka. Yang 1% apa? Yang 1% lagi tulisan, yang 1% lagi apa? Namanya qiyafah. Qiyafah itu mengetahui garis keturunan atau nasab seseorang dengan membandingkan orang lain dengan melihat apa? Garis telapak kakinya. Jadi di sana, di Hijaz sana itu ada suku yang punya keahlian yang tidak dimiliki suku yang lain. Ya, membaca nasab seorang anak atau seseorang dengan melihat garis telapak kaki. Bukan ramalan garis telapak tangan, bukan ya. Garis telapak kaki namanya qiyafah. Ya, namanya qiyafah. Ya. Seperti kisah ketika ada keributan, siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan banyak versi. Ada yang mengatakan dia karena dari kabilah yang lemah, jumlahnya sedikit,
dia di perjalanan di orang tuanya dirampok, dia masih kecil ikut ditawan oleh perampok, oleh begal jalanan, terus dijual, ya dijual, dibeli sama Khuwailid, sama Khuwailid dihadiahkan kepada putrinya Khadijah, sama Khadijah dihadiahkan kepada suaminya yaitu Nabi. Masih kecil tapi Zaid ini, versi satu. Versi yang lain kabilahnya kalah perang, dia jadi tawanan, terus dijual jadi budak. Nah, Harithah bapaknya datang ke Mekah, mengenali, wah ini anak saya ini, ribut, ya ini Zaid anak saya, ribut. Akhirnya didatangkan tukang kiafah tadi, qaif tadi, ya, tukang membaca nasab melalui apa? Garis telapak kaki. Lalu dia katakan, tukang qaif ini dia katakan, ya, inna hadhihi, ya, la ba'dhuha min ba'd. Ya, maksudnya ini benar, ini Zaid anaknya Harithah. Secara apa? Secara nasab melalui garis telapak kaki, ya. Tapi kemudian Zaid lebih memilih bertahan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinasabkan kepada beliau. Akhirnya bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid ibn Muhammad jadinya. Dan itu bertahan sampai nanti di mana? Di Madinah. Sampai nanti bertahan di Madinah. Ya. Sampai beliau punya anak namanya Usamah ibn Zaid, ya, dan sangat disayang, seakan-akan cucu Nabi Usamah bin Zaid ini. Wong bapaknya disebut Zaid bin Muhammad. Ya. Anak adopsi namanya. Ya, tabani namanya. Nanti dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Dihapus di surat Al-Ahzab ketika terjadi peristiwa apa? Peristiwa perceraian antara Zaid ibn Harithah dengan Zainab bintu Jahsh. Ya. Ini nasab, ya. Jadi waktu itu belum memakai buku induk, waktu itu masih pakai hafalan yang tenar. Hafalan yang tenar di kalangan mereka, disepakati oleh mereka. Disepakati oleh mereka. Nah, kalau sekarang kan macam-macam ya. Ada yang pakai buku induk, ada yang pakai apa itu? Basmah Wirothiah itu apa? DNA, genetika, ya kan? Ya. Tapi itu hanya alat saja, ya, alat saja, bukan untuk memastikan, ya. Wala khilafa ana Adnan min waladi Ismail. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa Adnan itu keturunan jauh dari Nabi Ismail. Wa Ismailu huwa dzabihu 'alal qaulis shawab. Wal qaulu bi annahu Ishaq batilun. Kemudian di sini ada sedikit, ya, intermezzo gitu, ya, sisipan. Dan Ismail itu menurut pendapat yang benar dialah yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, ya, dalam kisah penyembelihan itu, yang diganti kemudian dengan apa? Dengan kapsan aziman, dengan, ya, gibas, ya, dengan gibas. Kejadian itu sebenarnya benar-benar membuktikan ayat-ayat yang menceritakan tentang
penyembelihan penyembelihan Nabi Ismail kemudian oleh Allah diganti dengan kabsan aziman, dengan gibas yang gemuk, itu membuktikan kalau Muhammad itu benar-benar nabi. Sebenarnya orang Arab saat itu mengakui semua harusnya. Kenapa? Karena sampai di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan Ibnu Abbas bercerita ketika beliau masih kecil, itu mereka masih menangi masih nemui, ya, ngelihat tengkorak kepala Gibas itu digantung di Ka'bah, digantungkan di mizab. Mizab itu talang Ka'bah, digantung di sana, ya. Sehingga para ulama mengatakan memang yang benar, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim berdasarkan wahyu yang lewat mimpi itu adalah Ismail, ya, putranya Hajar, ya, Ismail putranya Hajar, bukan Ishak putranya siapa? Sarah. Itu kata beliau tegas, wal qaul bi annahu Ishaq batil. Pendapat yang mengatakan adzabi yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim berdasarkan wahyu dari Allah itu adalah Ishaq itu tidak benar. Kenapa? Karena Ishaq itu ada di Palestina, ada di Syam sana, di Palestina. Sementara kepala kambingnya ada di Ka'bah di Makkah. Ya. Kenapa ini disinggung? Ya karena orang-orang Yahudi, orang-orang Jewish, ya, orang-orang Yahudi, mereka mengklaim bahwa adzabih itu adalah Ishak, yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ishak, ya. Sementara penyembelihan itu ada di Makkah, di Ka'bah, ada di Makkah. Dan Ishak tidak ada di Makkah, Ishak adanya di Palestina, ya. Wala khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah amal fil. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Makkah amal fil, tahun gajah, ya. Ini PR, ya. Di mana letak sebenarnya tempat beliau dilahirkan? Kalau kita ke Mekah sedang umroh misalkan, atau itikaf atau haji, itu banyak orang akan datang berbondong-bondong ke satu bangunan yang keluarnya dari Masjidil Haram itu lewat Babus Salam, ya, lewat Babus Salam ke arah, ya, ke arah Syekh Amir sana, ke arah kuburan Ma'la sana atau Mu'alla sana. Itu ada bangunan, ya, dulu atapnya hijau, ya, sekarang udah diganti catnya, dulu hijau, banyak burung dara di situ. Mereka meyakini itu adalah rumah tempat lahir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Persoalannya di kitab-kitab sirah itu tidak disebutkan dengan detail, nggak disebutkan dengan apa? Dengan detail. Hanya disebutkan misalkan kayak, ya, di Raudhul Unuf atau di Zadul Ma'ad misalkan, hanya disebutkan fi jaufi Makkah, di tengah-tengah Makkah. Tapi untuk tahu seperti itu, jadi orang Arab
itu karena semuanya dari Ibrahim ya, dari Nabi Ibrahim. Orang Arab maupun orang Ahlul Kitab Yahudi saat itu punya tradisi. Kalau ada seorang wanita hendak melahirkan, maka mereka itu harus menjauh dari Bait Suci, harus menjauh dari Ka'bah, dari Masjidil Haram. Kalau di Palestina yang menjauh dari Al-Aqsa. Kalau mereka mau melahirkan itu. Begitu juga kebiasaan orang Arab. Ya, sama. Ya. Makanya kan di surat Maryam misalkan. Kenapa Maryam itu ketika mau melahirkan menjauh? Ya, menjauh dari Al-Aqsa. Padahal beliau sehari-harinya ada di situ. Sehari-harinya beliau punya mihrab, punya ruangan khusus di Al-Aqsa sejak bayi, sejak dilahirkan, di surat seperti di surat Ali Imran itu. Tapi di surat Maryam ketika mau melahirkan Isa, beliau keluar dari sana, menjauh. Ya. Begitu juga orang Arab gitu. Kalau wanita mau melahirkan, dia menjauh dari Masjidil Haram, dari Ka'bah. Nah, saat itu tentu saja ya Jabal Abi Qubais itu ya, bukit yang di luar Babus Salam itu jauh dari kota, jauh dari Ka'bah. Dulu kan rumah-rumah di Mekah itu ya di sekeliling Ka'bah, rumah-rumahnya. Ya, rumah-rumahnya di sekeliling Ka'bah dulu. Wong belum lama aja, mungkin kalau kita ngelihat cari video 100 di atas 100 tahun yang lalu, orang sa'i ya, orang sa'i itu kan lewatin rumah-rumah orang. Dari Sofa ke Marwah itu, antara Sofa dengan Ka'bah itu banyak rumah penduduk. Apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW lahir, penduduknya lebih merapat ke sekeliling Ka'bah. Ya, maka memang ada kemungkinan ketika Aminah hendak melahirkan, beliau keluar dari pemukiman warga yang ada di sekeliling Ka'bah. Beliau keluar, ya. Nah, cuman letak pastinya tidak bisa ditentukan, ya. Tapi sepakat, beliau lahir di kota Makkah. Semua ulama sepakat, ya. Amal fil, semua ulama juga sepakat itu beliau lahir di tahun gajah. Bangsa Arab itu menamai tahun-tahun mereka itu dengan peristiwa-peristiwa besar yang menimpa mereka, yang terus dikenang peristiwa-peristiwa itu. Dan peristiwa-peristiwa yang biasanya itu terus dikenang ya, dan dijadikan kebanggaan di antara mereka itu perang biasanya. Ya, makanya tahun-tahun mereka itu dinamai dengan tahun-tahun perang. Ya, tahun-tahun perang. Ya. Tahun fil, ya, perang gajah, ya. Nanti perang Uhud ya dinamai tahun Uhud, nanti dan begitu seterusnya. Peperangan-peperangan besar yang menjadi kebanggaan di antara mereka dan selalu dikenang, itu jadikan nama tahun. Ya. Ajib ya. Saat itu kan ada 3 kalau bisa kita bilang, ada Imperium Roma punya kalender sendiri, ya, yang nama-nama bulannya itu pakai nama-nama berhala mereka,
pakai nama-nama dewa-dewa sesembahan mereka. Demikian juga Imperium Persia juga punya kalender sendiri. Nama bulannya juga berhala-berhala mereka, dewa-dewa mereka. Nah, orang Arab punya kalender sendiri. Nama tahun atau bulan pakai nama tahunnya itu pakai kejadian-kejadian besar. Perang biasanya nama-nama perang di antara mereka. Kemudian nama bulan biasanya pakai apa? Pakai cuaca dan musim di bulan itu. Ya. Kenapa dibilang di musim Ramadan? Karena itu cuacanya sedang sangat panas. Ya. Cuacanya sedang sangat panas, disebut Ramadan. Ya. Jadi begitu, bulan-bulan itu ada dibahas semisal oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab tersendiri Lataiful Ma'arif, bulan-bulan Arab yang kemudian disetujui oleh Khalifah Umar menjadi kalender Islam itu. Ya, jadi punya sendiri-sendiri. Nah, ulama sepakat bahwa tahun kelahiran Nabi SAW itu tahun gajah. Wakanat, ya, waqa'atul fil takdimatan qaddamahallahu li nabihi, ya, wa baitihi. Perang gajah itu menjadi muqaddimah, menjadi pengantar kelahiran Nabi SAW dan kemuliaan Ka'bah. Perang gajah itu, ya, dan itu ada di juz 30 surat Al-Fil, ya, dan setelahnya surat Al-Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy, ya. Kalau kita itu mau singkat baca sejarah Nabi SAW, singkat secara global, secara isyarat global, ya, itu di namanya Qisar Mufassal, ya, mulai dari misalkan dari surat, ya, Ad-Duha, ya, dari surat Ad-Duha atau sebelumnya sampai Anas, itu sudah lengkap sejarah Nabi, dari kabilahnya, belum lahir, ketika lahir kejadiannya bagaimana, keadaannya lahir bagaimana, ada bapaknya apa tidak, siapa yang kemudian, ya, mengasuh beliau, dengan isyarat-isyarat sampai, ya, peperangan beliau sampai surat Anas itu, ya, sampai beliau kena sihir, sampai beliau kemudian, ya, meninggal, ada semua itu loh, ya, dari wal adiyati dhabha sampai Anas. Wa illa fa ahlul fil nasara, ahli kitab. Pasukan gajah itu adalah pasukan Nasrani. Pasukan gajah itu pasukan Nasrani, ya. Dinuhum khairum min dini ahli Makkah. Kalau diperbandingkan agama Nasrani saat itu dengan agama penduduk Mekah, lebih baik mana? Nasrani. Wong penduduk Mekah itu penyembah berhala, sedangkan Nasrani itu saat itu ya monoteis, ya, menyembah Allah satu-satunya saat itu. Nasrani itu punya kitab suci, sedangkan penyembah berhala di Makkah tidak punya kitab suci. Ya, meskipun kitab sucinya Nasrani juga sudah dirubah-rubah, ya, tapi adanya unsur, ya, agama samawi
dan kitab samawi itu membuat mereka lebih mending daripada para penyembah berhala saat itu. Li'annahum ubadu ausan, karena penduduk Mekah itu para penyembah berhala. Para penyembah berhala. Ya, tapi kenapa penduduk Mekah diberi kemenangan oleh Allah dalam perang gajah itu? Perang antara penyembah berhala orang-orang Mekah dengan orang Nasrani yang menyerang mereka. Penyembah berhalanya menang. Menangnya nggak pakai ngelawan. Menangnya nggak pakai ngelawan. Ya, betul-betul kuasa Allah menolong mereka 100%. Kenapa? Fanasarahumullahu nasran lasun alil basyari fihi. Allah memberi kemenangan kepada penduduk Mekah yang notabene-nya para penyembah berhala atas orang-orang Nasoro yang mereka itu ada unsur agama samawinya. Lasun alil basyari fihi, tidak ada campur tangan manusia sama sekali dalam kemenangan itu. Takdimatan lin Nabi, sebagai apa? Sambutan, pengantar akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi akhrajahu Quraisy, alladzi akhrajathu Quraisy min Makkah wa ta'dhiman lil baladil haram, dan sebagai pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap tanah haram. Ya. Jadi hikmah itu begitu dalam peperangan. Ya, al-harbu sijal wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Jadi Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah itu betul-betul, ya, meskipun sudah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya yang ada di tangan orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani, juga ada di dalam ramalan-ramalan orang-orang pendeta-pendeta Persia, tapi betul-betul di luar prediksi mereka ada di Makkah. Betul-betul di luar prediksi mereka ada di Makkah. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, berputar di Syam, di Palestina. Makanya orang-orang Persia ketika dikisahkan ketika Nabi Isa lahir aja orang-orang Persia tahu. Ya, orang Persia tahu. Dikisahkan bahwa yang sujud kepada Nabi Isa pertama kali, sujud penghormatan pertama kali kepada Isa yang baru lahir itu orang-orang Persia. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, steril dari campur tangan, ya, Romawi ataupun Persia, karena jauh tempatnya, betul-betul di luar prediksi mereka. Salman Al-Farisi yang turun-temurun mendapatkan wasiat tentang Nabi Muhammad aja tidak di Mekah. Ketika Nabi lahir itu posisinya di Madinah nanti ketemunya. Ya, jadi betul-betul luar prediksi. Ya, sehingga Waraqah ibnu Naufal saja tidak berprediksi begitu. Ya. Nah, itu semua, ya, barakallahu fikum, menjadi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini garis keturunan, ya, disebut perang gajah. Ya, akan kita bahas tentang kisah perang gajah di pertemuan berikutnya insyaallah, ya. Disebut perang gajah di pertemuan berikutnya insyaallah. Allah taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.